Halo semua, Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Nubia Sari dengan NIM 0321111034 dengan program studi Keselamatan Kesehatan Kerja. Saya di sini akan mempresentasikan yang berjudul Teknologi Informasi. Pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi atau TI atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Information Technology atau TI adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membuat manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan menyebarkan informasi. TI menyatukan komunikasi dan komunitas berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Contoh dari teknologi informasi bukan hanya berupa komputer pribadi, tetapi juga telepon, televisi, peralatan rumah elektronik, dan peranti genggam modern, misalnya ponsel. Sejarah TI. Pada awal sejarah, manusia bertukar informasi melalui bahasa. Makna bahasa adalah teknologi bahasa memungkinkan seseorang memahami informasi yang disampaikan oleh orang lain, tetapi itu tidak bertahan secara lama karena setelah ucapan itu selesai, maka ucapan yang berada di tangan si penerima itu akan dilupakan dan tidak bisa disimpan lama. Selain itu, jangkauan informasi berkembang melalui gambar. Dengan jangkauan informasi bisa lebih jauh, gambar ini bisa dibawa-bawa dan disampaikan kepada orang lain. Selain itu, informasi yang ada akan bertahan lebih lama. Beberapa gambar peninggalan zaman purba masih ada sampai sekarang sehingga manusia sekarang dapat atau mencoba memahami informasi yang ingin disampaikan pembuatannya. Kemudian teknologi percetakan memungkinkan pengiriman informasi lebih cepat lagi. Teknologi elektronik seperti radio, televisi, dan komputer mengakibatkan informasi menjadi lebih cepat tersebar di area yang lebih luas dan lebih lama tersimpan. Dampak positif teknologi informasi. Yang pertama, dapat menjangkau lebih luas dengan adanya internet, kita dapat menjangkau lebih luas di semua belahan dunia. Kedua, menemukan lebih cepat informasi dan mempermudah penyampaian dan penyebaran. Ketiga, mempermudah transaksi perusahaan atau perseorangan untuk kepentingan bisnis. Keempat, mempermudah penyampaian tugas-tugas atau pekerjaan. Kelima, mempermudah proses komunikasi tidak terhalang waktu dan tempat. Dampak negatif teknologi informasi. Yang pertama, isu sara, kekerasan, dan pembulian menjadi hal biasa. Kedua, kemudahan transaksi memicu munculnya bisnis-bisnis terlarang seperti narkoba dan produk ilegal. Ketiga, para penipu dan penjahat bermunculan terutama dalam kasus arisan online. Keempat, munculnya budaya plagiarisme atau pemanfaatan hasil karya orang lain. Beberapa hal yang merubah kehidupan masyarakat dari lahirnya internet. Yang pertama, dunia usaha. Mungkin sebelum lahirnya internet, orang-orang sulit mendapatkan informasi ataupun membuka lapangan pekerjaan. Tetapi dengan adanya cara ini, banyak perusahaan-perusahaan baru yang lahir dan berkembang dengan jenis perdagangan yang muncul dari internet. Kedua, semua bisa menjadi sumber informasi. Pada saat ini, setiap orang dapat dengan mudah untuk menjadi sumber ataupun menjadi sumber informasi, karena tak berbatasnya jaringan komputer yang terkoneksi dengan komputer lain. Ketiga, kejahatan baru. Para ahli hukum bekerja lebih keras dalam
mendeskripsikan suatu kesalahan seseorang karena kejahatan yang dilakukan melalui internet sebelum dapat didefinisikan. Contoh, seorang kreator hacker dalam pengertian negatif right, pengambilan data orang lain. Apakah dia dapat dikategorikan penjara atau maling? Padahal kalau maling harus ada saksi dan bukti, dan masih banyak contoh lain yang sering kita jumpai. Beberapa contoh bagaimana komputer digunakan dalam bidang sering dijumpai di masyarakat. Dalam bidang kesehatan, rekam medis setiap kali kita mengunjungi seorang dokter atau pergi ke rumah sakit, dan setiap kali kita mengisi formulir informasi tentang kunjungan, terdapat obat resep yang kita terima akan menjadi bagian dari satu atau lebih database tentang sejarah kesehatan pribadi kita. Di beberapa kantor praktik dokter, diagnosis dicatat pada kertas hilir folder, sedangkan kantor praktik lainnya mencatatnya pada komputer. Dalam bidang keuangan, komputer sangat cocok saat kita bekerja dengan angka-angka. Salah satu penggunaan awal komputer adalah menghitung, baik penjumlahan, pengurangan, pembagian, matriks, mengerjakan rumus diferensiasi, dan lainnya. Komputer dapat dengan cepat dan akurat menghitung kembali ratusan rumus dalam satu waktu. Bahkan komputer mampu mengolah angka-angka menjadi grafik yang cukup memakan waktu bila dikerjakan dengan cara konvensional tanpa komputer. Tanpa komputer. Program komputer yang biasa mengolah angka disebut CPKs. Beberapa contoh bagaimana komputer digunakan dalam bidang yang sering dijumpai masyarakat. Dalam bidang manajemen proyek yang melibatkan banyak kelompok yang berbeda-beda, yang harus dikoordinasi dan dikelola. Aktivitas yang dikenal sebagai tugas saling tergantung dan penundaan atau perubahan pada suatu tugas mempengaruhi tugas lainnya. Komputer dapat digunakan untuk secara otomatis memperbarui bagian tersebut ketika data diolah berubah. Intinya, pengolah proyek yang komplain tersebut disederhanakan dan disusun teratur oleh komputer. Beberapa contoh bagaimana komputer digunakan dalam bidang yang sering dijumpai di masyarakat. Dalam bidang pendidikan, pendidikan saat ini dapat secara signifikan dipengaruhi oleh penggunaan komputer untuk melakukan kegiatan belajar jarak jauh. Jika siswa dan guru menggunakan komputer, internet pada waktu yang sama, ini disebut pertemuan kelas sinkronus. Jika siswa dan guru mengirim pesan bertukar informasi pada waktu yang berlainan, kelas ini disebut aksionus. Istilah pendidikan jarak jauh sudah umum digunakan dikarenakan materi ini populer untuk mengajar banyak orang di area yang tersebar. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan yang saya lakukan dengan hasil presentasi saya yang berjudul Teknologi Informasi. Semoga bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.